teman-teman sekalian, kita lanjut ke sesi berikutnya malam ini. Pertama, mestinya dibagi dua sesi dan sebentar jadi kan satu. Sekarang akan menjadi satu, tapi akan lebih seru. Karena dua sesi dari satu, ya. Dan sesungguhnya masih dalam satu rangkaian topik, ya, dua sisi ini atau satu rangkaian satu isu gitu ya. Untuk sesi kali ini kita akan belajar, kita akan mendalami topik yang menurut saya pribadi dan juga sekarang lagi begitu ramai diperbincangkan tentang NFT. Ini memang kalau dibilang baru juga baru ya, bukan baru sebenarnya apa ya, orang baru ngomong gitu ya. Saya pribadi ini baru ngomong. Kalau ini sesungguhnya isu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau di kasar-kasar tidak ada satupun yang lepas dalam kehidupan kita yang tidak terkait dengan energi. Karena paham kita kalau energi ngomong mengenai listrik, gitu. Padahal udah hampir semua yang ada di ruangan ini adalah energi. Kita bisa hidup dengan energi, ya, termasuk yang kita hidup sehari-hari ini juga energi, gitu kan. Angin, panas matahari, air, energi semua. Intinya bahwa kemudian kandungan alam yang tersedia di bumi ini ketika itu dimanfaatkan untuk kehidupan kita, jadi energi, jadi menjadi kekuatan untuk bisa bertahan kita. Tapi kenapa ini dari hilang dalam pembicaraan kita ya? Segitu pentingnya gitu. Saya harus merenung. Kamu kan yang ngomongin lingkungan, ngomongin agraria, kan ujungnya di sana. Ujungnya bagaimana itu dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Eksploitatif, bahkan kemudian kerusakan di mana-mana karena penggunaan energi yang tidak sesuai porsi, bla bla bla. Karena kalau itu tidak dimanfaatkan dengan arif dan bijak, ya energi akan membunuh kita. Ya, maka sedikit juga punya kesimpulan. Kita nanti akan dulu ya. Kalau kita tidak berhati-hati atau kita tidak seberapa pentingnya energi ini dalam kehidupan kita, kita akan terbunuh dengan itu. Gitu. Film Story of Staff yang kemarin kita putar dan kemudian ada kesimpulan ini menuju ke hancuran itu kan karena penggunaan energi yang tidak sesuai porsi gitu ya. Itu satu. Kedua, jadi isu lingkungan, isu agraria itu kalau kita selalu perdebatkan kok menurut saya jadi sia-sia kalau nggak ngomongin energi. Orang intinya rebutan kawasan hutan, rebutan kawasan tambang kan intinya rebutan energi. Mau ngambil energi itu. Kalau orang-orang yang punya duit apa yang didagangkan, boleh dijual belikan. Ya kan? Kalau bagi masyarakat jadi dimanfaatkan untuk kehidupan. Nah, isu soal kapitalisme dan seterusnya kita bahas itu sebenarnya sedang rebutan energi untuk bertahan hidup. Ya nggak sih? Nah, kira-kira begitu. So ini agak mungkin kalau yang belum terlalu ngeh dengan isu ini agak shock. Ngomongin apa sih? Kok ekologi ngomongin energi ya urusannya gitu kan? Nah, kira kemana kan begitu? Saya kayak nonsens gitu ya. Kayak ada gunanya kita ngomongin lingkungan agraria kalau ngomongin energi. Intinya itu orang nambang intinya ngambil nikelnya energi, ngambil gasnya energi, ngambil minyaknya energi. Apa yang tidak berhubungan dengan energi? Nambang itu, merusak hutan itu, yang menghasilkan energi. Kenapa kita ngomongin agraria dan ngomongin energi? Mudah-mudahan kamu pikiran dan dua narasumber kita ini akan semakin mengacak-acak. Nah, semakin membuka wawasan kita dan bagaimana negara ini mengatur itu. Bagaimana kebijakan negara, undang-undang seterusnya mengatur soal kebutuhan umat manusia yang namanya energi ini. Kira-kira begitu. Nah, malam ini kita akan kupas tuntas, jangan tuntas mungkin ya. Kita akan kupas banyak hal mengenai isu ini,
teman-teman nanti teman-teman akan bisa mengikuti, akan ditemani oleh Kang Asof, Pak D. Bujun. Ini dari Tren Asia, yang memang sangat concern di isu-isu energi. Pak Bujun dengan Kang Asof. Nanti Kang Asof akan mengantarkan kita soal yang mungkin pertama-tama akan dijelaskan energi itu macam apa sih gitu ya, lalu kemudian bagaimana cara kita bisa memanfaatkan dengan arif dan bijaksana untuk energi sampai ke soal kebijakan ya, soal kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan energi ini, lalu bagaimana mestinya energi digunakan secara baik dengan berdaulat, dengan ramah, dan nanti akan dipaparkan oleh Pak D sambil bagaimana kita menciptakan kemandirian dan kedaulatan energi yang hari ini masih sangat didominasi dan dimonopoli oleh orang sebut kebijakan negara, padahal itu kepentingan mereka kepentingan orang yang punya duit yang kemudian menguasai bisnis energi kita, sehingga energi jadi sangat dominatif dan sangat monopolistik. Kalau Anda bikin listrik sendiri untuk rumah Anda, kawan negara akan ditangkap karena akan menutup rezekinya PLN karena PLN lah yang boleh menjual listrik, Anda nggak boleh bikin listrik sendiri. Nah, seperti apa dan seterusnya kita akan dengarkan dua narasumber seperti kita ini pada malam ini, dan mungkin pada panjang malamnya dihabiskan bersama teman-teman narasumber untuk kita akan diskusikan tentang ini. Saya persilakan di Kang Asof terlebih dahulu, nanti dipanggil sama Pak Saya persilakan. Terima kasih, Pak Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Sudah segar ya, tadi kata Pak Torik kan udah makan atau belum sudah ya? Jadi sekilas gitu, sama Pak Torik kasih tugas berbagi soal ini nih, namanya energi ramah manusia, kritik atas kebijakan energi nasional. Jadi tadi Bu Syafari sudah berbagi kurang lebih ide-idenya gitu ya, poin-poin apa yang harus tangkap atau kemudian pelajari ke depan untuk mendalami isu energi. Tren Asia sendiri, ini sedikit perkenalan, kita lembaga muda baru ya 5 tahun lah ya, jalan 5 tahun. Kejalan kita itu kita ingin mengakselerasi pengembangan kebijakan yang berkeadilan, ini penting sekali, dan kemudian pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Itu misi kita. Tren Asia sendiri singkatan Transforming Energy and Development in Asia, untuk dimulai dari di mana kami tinggal di Indonesia. Jadi transformasi, kalau kawan-kawan mungkin sering dengar sekarang kata-katanya itu yang lebih sering digunakan transisi, bergeser dari satu tempat ke tempat lain, dari satu praktek ke praktek lain. Tapi kemudian kita melihat ada kelemahan dalam proses transisi yang kita inginkan sebenarnya transformasi. Jadi perubahannya lebih fundamental, lebih mendasar, dan kenapanya ya kita coba kupas. Tapi sebelum lebih jauh, ini topik yang sulit, tapi kemudian jadi pancingan gitu ya. Energi yang ramah manusia itu seperti apa? Kalau energi tadi, Bu Syafari bilang energi itu segala sesuatu. Teman-teman makan, ya itu energi yang tidak berubah bentuk lah ya. Asalnya bentuknya ya taman atau tersimpan di kawasan energi, tersimpan atau konservasi, tapi kemudian dia ditransformasi, dia berubah bentuk. Energi nggak bisa diciptakan, tapi hanya berubah dari satu bentuk lain. Ini saya nggak akan bahas terlalu panjang malam ini, tapi saya sarankan teman-teman nanti isi salah satu waktunya itu pelajari itu energi dalam artian basisnya, baik itu secara fisika, kimia, dan lain-lain. Karena justru di situ kita kembali ke dasarnya. Kalau tadi Bu Syafari bilang ada banyak distorsinya, distorsi yang latar belakangnya banyak kepentingan. Sama seperti misalnya kita yang seringkali tercerabut dari identitas kita nggak kenal apa sih sebenarnya gitu. Terus lagi ngomongin apa terus jadi nggak nyambung aja.
Nah, salah satu langkahnya menurut saya pergi ke kedalaman, pahami apa sih energi sebenarnya supaya tidak tipu-tipu. Tapi kalau lebih energi itu kalau secara fisika kemampuan melakukan gerak, terserah kemampuan mau eksplorasi sejauh apa yang memungkinkan kita bergerak. Kalau kita nggak minum, lemas kita. Kalau nggak makan, lemas kita. Dalam kehidupan modern, kalau nggak ada pemasukan, lemas juga ya. Dia energi, dia segala sesuatu. Nanti kita tarik lebih dalamnya. Oke, makanan itu asalnya dari apa? Terus kemudian dia mendapatkan energi dari mana asalnya, bagaimana dia bisa tumbuh gitu ya, atau bertransformasi dari mulai benih gitu sampai bisa dimakan. Kan itu ada perubahan. Ada matahari di sana, matahari yang boleh bilang sumber energi. Terus kemudian dengan fotosintesis dan lain-lain berinteraksi lah ya dengan elemen-elemen di bumi, tertransformasikan. Matahari sendiri bentuk awalnya apa sih? Kan kimia, dia energi kimia. Tapi kemudian kita makan segala macam, akhirnya jadi gerak kan, jadi mekanik. Ada geraknya, dia ada energi yang potensial, bersimpan ya. Tapi kemudian dia bisa jadi kinetik, jadi gerak, jadi listrik dan lain-lain. Tapi itu idenya. Jadi matahari harus kita taruh sebagai salah satu titik penting. Sumbernya ya itu kalau bumi. Tapi kemudian dia tiba-tiba transformasi jadi banyak bentuk. Itu energi dalam pemahaman dasar. Silakan kawan-kawan pelajari. Nggak harus ahli kimia, nggak harus apa, baca aja coba. Ada hukum yang namanya hukum termodinamika, itu penting banget teman-teman. Kamu kan kulik lah, ada 4 setidaknya hukum termodinamika, itu dari 0, 1, 2, 3. Kamu kan pahami aja di situnya dulu nanti gitu ya. Tadi salah satu hukumnya kan dari nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, ya bertransformasi. Itu satu ide dasar yang bisa kawan-kawan dalami, kemudian kawan-kawan eksplorasi. Jadi pergi ke basicnya, itu penting itu. Sediakan waktu kawan-kawan untuk pergi ke basicnya yang dari kita bahas. Energi itu apa sih? Kenapa dia terreduksi sedemikian rupa dalam percakapan sehingga hanya listrik. Padahal dia kalau kita terus dia udah berubah bentuk tuh. Nanti kalau kawan-kawan lihat prosesnya sebenarnya nanti ketahuan bahwa yang paling efisien itu yang seperti apa. Misalnya kalau nyuci baju habis itu dijemur gitu kan. Itu bentuk paling sederhana itu. Baju kering karena dijemur gitu, karena matahari. Dia tidak pakai banyak konversi untuk matahari, langsung efisien, sangat efisien. Jadi konversi energi itu, transformasi energi itu pasti ada inefisiensi, pasti ada yang bukan terbuang ya, tapi tidak termanfaatkan. Jadi semakin banyak konversinya, semakin tidak efisien. Kurang begitu ide dasarnya. Jadi kalau misalnya kita urut gitu ya, apa misalnya energi yang umum kita pakai listrik gitu. Listrik itu kan bertransformasinya banyak gitu. Dia bentuknya sekarang listrik gitu. Terus misalnya manifestnya dalam bentuk angin gitu. Bayangin dari listrik kemudian jadi angin yang niup kita. Tapi sebelumnya dia apa? Tergantung pembangkitnya. Pembangkitnya apa? Pembangkit batu bara yang paling banyak di Indonesia. Pembangkit batu bara itu dia sistem kan? Dia mengubah bongkahan batu bara itu yang sifatnya solid gitu ya. Pada itu kemudian dilakukan proses pembakaran, dia jadi panas. Tapi nggak cuma panas, sebagai konversinya berikutnya ada apa? Jadi uap kan? Uap yang menggerakkan turbin akhirnya bergerak gitu ya. Kemudian jadi listrik. Itu konversinya banyak. Batu bara sendiri kalau kita mau dalami dari mana sih batu bara gitu? Dari proses pemfosilan ratusan tahun gitu ya. Kan gitu tuh dia tersimpan tuh. Asalnya apa? Asalnya makhluk hidup. Kan gitu tuh. Minyak juga asalnya makhluk hidup. Tapi tidak semua organisme terkonversi jadi fosil. Itu kata kuncinya. Jadi dia adalah proses panjang gitu. Dia adalah proses panjang yang kemudian dieksploitasi oleh manusia untuk kemudian konversinya panjang. Tadi katanya konversi itu pasti ada inefisiensi, pasti ada yang tidak termanfaatkan dengan bentuk. Jadi kita mulai coba menghargai perjalanannya dari mulai matahari, ya kemudian tadi tumbuhan yang dimakan hewannya atau jadi tumbuhan gitu ya, tumbuh gitu, terus kemudian dia jatuh ke tanah, kemudian komposkan, tersimpan, masuk ke dalam gitu.
Kan gitu tuh ada proses di situ. Ada lini masa yang panjang di situ. Masalah kita hari ini adalah kita sangat cepat mengeksploitasi. Rate-nya cepat sekali. Kebutuhan kita akan energi semakin tinggi seiring dengan semakin modernnya hidup, transformasi kehidupan, semakin cepat konsumsi kita. Tapi di saat yang sama, kalau kita sadar, kita akan menghargai proses yang ada di alam. Yang sebenarnya berproses panjang sekali. Tapi rate kita mengeksploitasinya semakin cepat, dan akhirnya kita berhadapan sama batu bara yang akan habis. Karena pemfosilannya, itu ya, di masa pemfosilannya kita terbalik. Kan orang begitu tuh. Sama dengan pangan. Sampai akhirnya banyak temuan-temuan yang bisa kita hargai sebagai sebuah temuan, tapi harus kita boleh juga dia banyak udara termanfaat. Misalnya ada produk-produk benih hibrida gitu, atau yang secara genetik diulik gitu, supaya lebih cepat dikarbit gitu ya. Sapi digelonggong, ayam digelonggong, segala macam digelonggong gitu ya. Supaya tadi tuh pemenuhannya atas dasar kebutuhan manusia yang saya mau bilang by design aja. Ini kan setting kehidupan ini by design. Setting kehidupan ini bukan dia jadi begini gitu enggak, tapi ada yang mendesain. Jadi yang harus diselaraskan adalah lini masa alam itu punya timeline, kita pun punya timeline, walaupun singkat timeline itu kan paling berapa sih kita berapa harapan ini kita berarti 70 tahun, 80 tahun, tapi 60-an tahun gitu ya. Kebijakannya, karena ini pentingnya energi sama manusia, kritik atas kebijakan energi nasional. Nanti kita akan pergi ke energi, tadi kita udah sampai ramah manusia ya, nanti kita coba masuk ke situ. Nah, kalau kita mau ikut aktif menjadi warga negara yang aktif, gitu kan dia warga, kita warga yang tinggal di tanah air ini, gitu. Dan kita berpikir untuk menjadi aktif. Karena pasif itu justru yang dikejar, ini kata kunci dari karena pasif itu justru yang dikejar oleh mereka yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi kata kunci menjadi warga yang aktif. Menjadi warga yang aktif, salah satunya kita harus tahu apa sih kebijakan yang disusun, bagaimana sih perpalian kebijakan sampai kehidupan saya sehari-hari, apa yang mempengaruhi kehidupan saya sehari-hari, apa yang mempengaruhi opsi-opsi yang saya miliki. Kan gitu, kita kan berhadapan dengan tantangan segala macam, tapi salah satu idenya adalah bahwa jangan-jangan tantangan, hambatan segala macam itu by design. Kalau begitu, dan kalau kita menjadi aktif, mengenali hak-hak kita sebagai warga negara, kita bisa ikut tuh, kita bisa ikut dalam konteks pembentukan kebijakan. Kan begitu, kita punya suara masing-masing, kita punya hak, kita punya suara yang harusnya dihitung, bukan dihitung coba-coba, tapi pendapat kita, dari mana kita berasal, perspektif kita itu harus dihargai. Kan boleh begitu. Jadi idenya adalah kita memahami dulu, atau sebenarnya kita tahu dulu perkenalan energinya diaturnya gimana sih. Nah, tata regulasi energi Indonesia ini ada beberapa kunci, dan memang nanti akan sedikit ditarik ke tenaga listrikan kita lihat. Sektor energi ada undang-undangnya sendiri. Kalau baca ya, ini untuk membaca. Seenggak kayak pas ngapain kayak pas akhir minggu kayak gitu, tapi ada undang-undangnya. Ada satu set kesepakatan bagaimana energi ini dikelola, dan undang-undang itu bukan barang mati, sebagaimana konstitusi pun bukan barang mati, gitu. Tapi keaktifan kita yang jadi penting. Saya ulang lagi, keaktifan kita yang jadi penting. Jadi energi itu ada undang-undang energi, ya. Nanti nomor sekian teknis, tapi ada undang-undang soal energi. Terus kemudian dia turun dari beberapa kebijakan, nanti kita bahas. Ada kebijakan energi nasional, ada rencana umum energi nasional, ada rencana umum energi daerah. Jadi ada kebijakan energi nasional, tapi kemudian ada rencana umum energi nasional dan daerah. Nanti soal interaksinya jadi penting. Daerah dulu apa nasional dulu? Nah, nasional bikin rencana dari mana? Dari daerah atau tidak? Gitu ya? Atau mereka yang bersepakat aja sendiri orang gitu ya, udah kita bikin aja begini. Kan itu yang kasih tahu. Jadi ada kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional dan ruwet, bukan ruwet ya, walaupun tantangan jadi ruwet, gitu, rencana umum energi daerah.
yang kurang lebih seperti namanya bisa kalian bayangkan. Ini belum dari listrik, ini masih energi, masih umum. Jadi kurang lebih mau kayak gimana sih Indonesia ini mengelola energi? Sumber energi yang dari mana aja, apa aja, baurannya seperti apa aja. Tapi ada level nasional, ada level daerah. Yang ideal tentu daerah berpartisipasi, yang lebih ideal lagi setiap individu bisa berpartisipasi dalam menentukan itu. Dan nanti kapan bisa pergi, oh pernah nggak saya selama hidup saya pada umur 20-an ada diajak ngobrol nggak soal ini? Pernah diajak ngobrol nggak soal listrik yang mengalir ke kosan, ke rumah teman-teman untuk berbagai kebutuhan, untuk menyalakan traktor lah, untuk menyalakan mesin tempel perahu lah, begitu. Pernah nggak kita diajak ngobrol soal itu? Salah satu reaksi. Nah kemudian ada banyak sektor. Salah satunya yang saya sorot sektor tenaga listrik. Ada sektor lain ada. Yang paling umum harusnya kita bisa lihat apa sih? Ya, kita bergerak dengan cara yang biasanya. Ada yang pakai angkot, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang jalan. Sangat efisien di jalan, kan nggak pakai banyak konvers gitu, jalan aja. Tapi bagaimana kita bergerak? Dan kenapa barang-barang itu bisa membantu kita bergerak? Misalnya kan itu harus kita lihat. Motor pakai bensin, mobil pakai bensin, kalau naik pesawat pakai atur misalnya. Jadi ada energinya, di situ ada sektor transportasi. Terus kemudian yang paling intens salah satunya menggunakan energi itu sektor industri. Dia mengubah bentuk gitu ya, dari barang mentah menjadi barang jadi. Untuk mengubah itu perlu butuh banyak energi, kan gitu. Dia melakukan transformasi itu dari yang terserah mau apa. Misalnya nikel tadi. Nikel asalnya biji nikel, terus kemudian gimana ceritanya itu bisa jadi sampai stainless steel, bisa jadi segala macam termasuk kendaraan listrik kan gitu. Yang bisa kita udah prosesnya gimana sih? Dan bagaimana mungkin dia bisa berubah dari biji-biji itu jadi banyak hal? Kan ada energi yang digunakan mengubah. Jadi ada sektor ketenaga listrikan, tapi ada juga sektor-sektor transportasi industri itu yang paling major, ya, paling banyak menggunakan energi. Jadi itu bisa jadi karena kita itu harus kita urut gimana caranya mereka bisa menggunakan energi sebanyak itu kan pertanyaan. Gimana dia bisa menggunakan sebanyak itu energi itu untuk apa? Untuk barang-barang. Dan kemudian pertanyaan barang-barangnya saya butuhkan atau tidak. Itu lebih dalamnya. Jadi ada undang-undang soal ketenaga listrikan itu lebih detail lagi. Jadi ada dalam energi turunannya tadi kebijakan energi nasional, energi cabang energi nasional, dan energi daerah. Terus kemudian ada sektor yang mau kita kupas malam ini tentang ketenaga listrikan. Ada turunannya. Ini akan ada banyak singkatan, nggak usah terlalu dipikirin. Karena tersimpan, kawan-kawan bisa baca berikutnya. Ada UKM, Satu Ketenaga Listrikan Nasional. Jadi listrik itu direncanakan. Gimana cara kita melistriki bangsa Indonesia? Kan? Siapa aja yang butuh listrik di Indonesia? Jadi ada istilah elektrifikasi. Jadi semuanya dielektrifikasikan. Itu tren ya. Jadi misalnya kemarin apa yang paling terakhir? Ini apa? Rice cooker, terus ini apa tuh? Kompor listrik lah gitu. Itu masuknya supaya kita ambil itu kelompoknya itu bangsa elektrifikasi lah. Jadi dielektrifikasikan. Tapi berarti kan ada semacam usaha untuk udah energi itu listrik aja. Padahal tidak itu kan? Bukan itu. Kalau kita pergi ke dalam bukan listrik, tapi ada usaha yang kita bilang untuk melistrikkan semua hal. Jadi ada sektor ketenaga listrikan. Sektor ketenaga listrikan ini apa ya? Dia apa sih wujudnya itu selain listrik? Pembantu. Kan PLT, terus kemudian berikutnya bisa A, bisa B, bisa P, bisa segala macam, bisa G, pembangkit listrik tenaga. Nah, tenaganya tenaga apa?
uap, ada gas, ada air, ada bayu, gitu, ada surya, angin dan lain-lain. Tapi dia intinya mengkonversi sumber energi menjadi listrik kan, dibangkitkan. Kan itu manifestnya. Pembangkit. Terus ada sektoral juga, kalau soal energi ini soal banyak hal ya, ada panas bumi, ada minerba, ada migas, lain-lainnya. Jadi banyak teman-teman untuk teman-teman pahami lah ya, dan kemudian baca buku. Menyangkut itu juga ada kebijakan perubahan iklim dan kebijakan lainnya. Sama banyak singkatan ya, tapi jangan JPR duluan gitu ya. Tunjuknya begitu, jangan JPR. Kalau kita pergi ke kedalaman semuanya juga. Ada NDC, Nationally Determined Competition. Ceritanya begini, tadi karena lini masa manusia itu melebihi atau tidak manusia lini masa alam, timbul masalah. Gitu ya, timbul masalah. Masalahnya salah satunya adalah penumpukan gas rumah kaca karena pembakaran bahan bakar fosil. Gitu. Bahan bakar fosil yang menumpuk di atmosfer akhirnya menimbulkan efek rumah kaca yang bisa pakai. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca mengganggu stabilitas atau siklus alam. Siklus alam itu iklim. Iklim kalau mikro ya jadi apa? Jadi cuaca dan segala macam. Tapi dia berpengaruh banyak hal. Soal pangan mempengaruhi, soal banyak hal mempengaruhi, soal air mempengaruhi, alokasi air yang mempengaruhi. Asalnya air itu kan kalau disimpan di mana? Kutub utara, kutub selatan, dan es, gitu. Atau di puncak-puncak gunung yang lebih dari berapa 5.000-an meter lah, gitu. Dia disimpan, ada yang disimpan di gambut, ada yang masih jadi air asin, ada yang disimpan di air tanah, gitu kan. Karena air itu tepatnya begitu, dia punya siklus hidrologis. Nanti iklim yang berubah, temperatur yang berubah mengubah hal itu. Temperatur naik nih, temperatur bumi naik karena efek rumah kaca. Sinar mataharinya kejebak, kurang lebih. Jadi sinar matahari itu kalau nggak diapa-apain sebenarnya udah pas banget untuk kehidupan. Tapi manusia hidup gitu, bikin peradaban dan lain-lain, akhirnya siklus alami terganggu. Nah yang diganggu ini temperatur. Temperatur akan berpengaruh pada air yang tersisa. Kalau es itu kan 0 derajat lah ya, sekarang ganggu. Alokasi air pasti akan terganggu. Makanya ada cerita kemarau jadi lebih panjang. Kalau musim hujan jadi lebih singkat, tapi udah kira-kira turunnya banyak banget alokasinya berubah. Kan gitu. Akhirnya jadi banjir dan segala macam, jadi pusok dan lain-lain. Kalau pas kering, airnya nggak ada air, kurang air dan lain-lain, pangan mengganggu salah satu. Tapi bukan cuma pangan, tapi mau hidup. Mau hidup itu bukan cuma kita, gitu. Tapi banyak yang lain. Jadi alokasi yang terganggu. Nah itu soal perubahan iklim. Jadi ada NDC, ada LTS, long term strategi jangka panjang untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satunya apa nih, CCR itu low carbon lah gitu. Bagaimana karbonnya rendah. Tapi ini salah satu hal yang mau saya sampaikan penting sekali. Soal perubahan iklim, jangan hanya terjebak di karbon. Karbon itu hanya salah satu gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu banyak. Jadi kalau kita dengar karbon ini, karbon itu harus curiga. Kenapa ya? Kenapa ngomongin karbon? Atau ada apa dengan karbon? Salah satunya dia mau diperdagangkan sebentar lagi. Tapi nanti bisa kita kupas lain waktu. Jadi selalu waspada bahwa kalau suatu itu dibunyikan terus-menerus, ini ada apa ya? Jadi kuriositas itu juga atau rasa penasaran itu juga yang harus memperhitungkan. Apa sih? Kenapa karbon? Oh karbon mendadangi gitu. Terus nanti kawan-kawan itu bagaimana dia diperdagangkan, kenapa dia diperdagangkan dan lain-lain. Jadi kurang lebih tata regulasinya begitu, tapi payungnya seluruhnya harus berbasis RPJMD, rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka panjang. Jadi berapa? 25 tahun ya? Jadi negara ini, teman-teman, pemerintah ini menyelenggarakan perencanaan jangka panjang. Kita dikunci lagi. Jadi kita bisa bayangkan hidup kita semua selama 25 tahun direncanakan. Pertanyaannya kawan-kawan ikut berencana atau tidak? Itu bergantung untuk kawan-kawan mau pasif apa mau aktif. Gitu ya, kalau misalnya nggak aktif, ya sudah kita ikuti aja 25 tahun. Tapi bukan dalam nuansa begini, bukan saya mau nyoblos atau enggak. Kalau saya nggak nyoblos, saya nggak punya hak, nggak gitu juga. Kita punya hak atas pembangunan dan bisa kita intervensi kapanpun. Gitu ya.
Jadi ada RPJP, kemudian jangka menengahnya pun ada. Jangka menengah itu berapa? 5 tahun ya biasanya. Jadi per 5 tahun berencana, per 20 tahun berencana. Dan akan selalu ada rencana. Terus kemudian yang penting adalah tata ruang, space gitu ya. Ruang ini kan direncanakan tuh. Di sana kan bagusnya buat situ industri, situ apa ya, taman, gitu, situ gedung, situ perumahan segala macam. Direncanakan, dia direncanakan. Dan oleh karena itu bisa tidak intervensi. Oh nggak boleh kalau di sini pakai ilmuwan ya, harusnya nggak boleh dibangun. Di sini harusnya ini udah jadi mangrove aja, karena ada fungsinya. Jadi 3 itu akan menentukan seharusnya gitu ya kebijakan. Realitanya tidak selalu begitu. Realitanya bisa ngacak tuh mereka, karena banyak faktor. Faktor paling penting bisa banyak faktor, tapi faktor paling penting lagi-lagi bangun apa enggak harganya. Jadi kalau kita membicarakan tata ruang, atau misalnya teman-teman berasal dari banyak tempat mau direncanakan tata ruangnya, teman-teman harus ikut. Karena itu desain-desain misalnya tuh, yang akhirnya mempapak-papakkan kita gitu, udah hidup gini aja. Jadi kurang lebih begitu tata regulasinya. 3 hal besar tadi, jangka panjang, jangka menengah, sama tata ruang akan menentukan energi kita seperti apa, listrik kita seperti apa, dan lain-lain. Kurang lebih begitu gitu. Nanti teman-teman bisa dalami. Nah terus kemudian berikutnya nanti teman-teman bisa baca. Kita harus kenali siapa atau apa. Jadi yang ngatur itu siapa sih? Siapa sih yang menentukan A, B, C, D, E itu? Kita mulai ini dari presiden. Di presiden ini dia, ini pakai bahasa Inggris. Apa ya? Ada kebijakan energi nasional, ada UN, oleh presiden. Terus kemudian ada yang namanya Dewan Energi Nasional. Kita harus mulai dalami itu siapa aja sih orang ini, bagaimana dia ditunjuk, kenapa dia ditunjuk. Memangnya dia punya kompetensi apa? Emang lebih pintar dari gue? Teman-teman harus bisa kenali apa kompetensi mereka, apa kualifikasi mereka sampai ada di sini. Siapa mereka? Punya kepentingan atau tidak? Karena pada kenyataannya mereka akan tadi mendesain hidup kita. Tapi begitu. Jadi ada presiden, ada Dewan Energi Nasional, gitu ya. Kemudian ada parlemen. Harusnya jadi waktu kita, harusnya kan gitu. Harusnya gitu ya. Terus kemudian ada beberapa menteri gitu. Ada Kementerian Koordinator Perekonomian. Siapa? Ada yang tahu? Sekarang Erlangga, terus kemudian ada Maritim dan Investasi, paling terkenal banget. lagi ya. Terus kemudian ada Kemenkumham yang sekarang yang Wapres. Terus ada tapi ada beberapa produk pentingnya. Dan ada DPRD juga harusnya dia. Jadi ini nih barang tadi disebut sama PLN. Nanti kita masuk ke dalam PLN. PLN ini dia adalah nggak monopoli, tapi monopoli. Jadi oleh negara diberikan wewenang untuk memonopoli pembangkitan. PLN itu kan sebenarnya apa? Pembangkit listrik negara gitu ya. Jadi diberi wewenang untuk monopoli perusahaan listrik negara. Gitu. Tadi boleh juga kita sering jadi pembangkit listrik. Monopoli pertama, walaupun kalau di pembangkit, walaupun kayak PLT tadi, dia sekarang nggak jadi pemonopoli tunggal sih, karena ada banyak pembangkit listrik swasta. Kalau begitu, ada produsen swasta yang mulai masuk. Tapi dalam hal distribusi listrik itu ya pakai kabel gitu ya, pakai kawat gitu, ke tempat kita masing-masing gitu. Ada yang sutet, ada yang lebih dari sutet, ada yang kecil di jalan, kadang-kadang semrawut itu. Itu distribusi. Jadi dia distributor tunggal dan pembeli tunggal dari pembangkit. Jadi fiturnya itu dia monopoli pembangkit sama monopoli distribusi, transmisi, dan pembeli tunggal juga.
bahasa kerennya monopoli dan monopsoni itu pembelinya. Jadi fitur pentingnya itu. Nah terus kemudian perusahaan listrik negara ini modalnya dari mana? Dia dari negara, jelas. Kalau dari negara itu berarti dari kita. Modalnya itu kita bagi dua tuh, dari patungan kita sesuai konsumsi kita sehari-hari kita sebulan tagihan dari listrik. Kan kita modalnya tapi dengan jasanya. Tapi kemudian di saat yang sama juga APBN lewat anggaran pemberian pendapatan dan belanja negara yang asalnya dari pajaknya macam-macam kan ya. Pajak pengembangan nilai, kalau jajan misalnya gitu, pajak penghasilan, kalau penghasilan, sudah penghasilan, dan pajak-pajak yang lainnya. Walaupun pendapatan negara bukan cuma salah satu, tetapi dari hutang juga itu cuma satu, kan itu sumber pendapatan negara yang sebenarnya punya kita, tapi kemudian dia masuk ke situ. Jadi dua cara, lewat iuran kita sesuai konsumsi sama pajak. Kalau dan kita kan ngasih uang ke negara, ya udah ke pemerintah gitu ya. Ya udah pemerintah kamu punya mandat ini, nah, terus kamu cari duit deh. Cari duitnya salah satunya di patungan, atau kemudian kamu cari pendapatan yang lain ya. Termasuk waktu usaha atau BUMN. Dia dapat subsidi. Subsidi untuk kepentingan apa? Kan itu kata kuncinya, subsidi untuk kepentingan apa? Kan kita sebagai warga, kita butuh energi, salah satu dalam bentuk listrik, tapi berikutnya dalam harga yang murah, gitu ya, yang terjangkau. Kan itu kalau kepentingan kita kan? Subsidi itu memungkinkan harga yang sampai ke kita murah, seharusnya gitu. Kan gitu. Jadi kalau ongkosnya lebih gede daripada harganya gitu, dan kurang gitu, disubsidi supaya di kita ya tetap murah. Walaupun pilihan itu selalu dua kalau soal subsidi, supaya teman-teman mulai ini juga subsidi itu bisa ke barang atau bisa ke manusianya, gitu. Itu pilihan itu. Subsidinya mau ke barang ke manusia, pilihannya berikut seperti itu. Jadi kalau misalnya harga listriknya 2.000 tapi pendapatan saya 20 juta, mampu kan bisa begitu kalau subsidinya ke manusia. Subsidi ke manusia itu banyak caranya, bisa pendidikannya digratisin, bisa airnya digratisin, bisa transportasi publiknya digratisin, bisa banyak hal ya. Sehingga kita berdaya beli, kan gitu. Kita berdaya beli, kita punya daya beli, kita punya daya. Atau pilihan lainnya itu komunitasnya aja, itu dua pilihan subsidi. Tapi dalam konteks hari ini komunitasnya yang subsidi. Oh, itu kebanyakan lah ya. Sisanya untuk kartu-kartuan lah ya, kartu sehat, kartu pintar, kartu melalui kartu kerja, kartu lah. Itu salah satu bentuk subsidi. Nah kemudian lantas PLN ini kalau bikin pembangkit, kan kerjanya bikin pembangkit salah satunya. Bangun pembangkit, rencana apa atau dasarnya apa? Selain yang tadi gitu ya, kan PPJP, PJMN, terus kemudian apa tadi ada ketahuan, terus kemudian dari undang-undang energi, ada undang-undang kelistrikan, sampai turunannya yang paling dekat dari review tahunan adalah NPL, rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi ada rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Kita harus tanya dong, lo bikin PLN listrik mah dasarnya apa? PLN kan bilang dasarnya RPTL. Tapi harus bertanya, kenapa ada di RPTL? Kan itu pertanyaan berikutnya. Kenapa dia ada di RPTL? Gitu loh. Jadi dia kurang lebih fiturnya begini, pemain-pemain supaya kawan-kawan tahu atau suatu saat nanti mau datangin teman-teman mau datang masuk yang ada di tanya ini, kenapa bikin PLTH di sini? Kenapa bikin GPRM di sana? Kenapa bikin PLTH di sana? Nah, itu pertanyaan valid kita sebagai warga negara, karena dia sifatnya publik, dia punya pengaruh ke publik, ke kehidupan kita. Jadi kurang lebih begitu. Dari mulai presiden, ada luar negeri nasional, ada DPR, ada DPRD, ada beberapa menteri. Tapi kemudian jadi kuncinya satu di PLN. Jadi sehat tidaknya PLN, waras tidaknya PLN akan memulai hidup kita. Ya kalau kita tarik warasnya dari itu dan warasnya presiden dan warasnya D, gitu ya. Dan bagaimana kontrol dari DPR, bagaimana kontrol dari DPRD, lebih jauh bagaimana kontrol dari kita. Tapi ini para pemainnya, kemudian
Nah ini alurnya nih, singkat aja ya. Teman-teman bisa baca lebih lama. RPJP harusnya jadi acuan RPJPD di daerah. Jadi yang 25 tahun itu punya acuan, dia punya proses sendiri dan seharusnya ada partisipasi di masing-masing titik. Dia jadi RPJMN tadi yang 5 tahun dari itu draft nasional, kemudian ada kebijakan nasional, jadi UN, MKM, LKD, UN, ada lah ya, tapi kemudian jadi RUPPL. Jadi gini, kalau di gerakan sebenarnya di gerakan transisi kita paham ini, tapi kemudian kita dekati salah satunya yang paling cepat siklusnya itu tahunan gitu di RUPPL. Karena disitulah lahir ide-ide pembangkit apa aja yang akan ada. Tapi kemudian sambil perlahan kita merangkak ke atas. Kenapa ya? Kenapa butuh ini itu begitu? Kurang lebih begitu. Jadi dia direncanakan. Nanti kita secara detail akan kritisinya. Kita peluangnya di mana untuk mengintervensi? Ini yang tadi sedikit aja teman-teman. Di kebijakan nasional misalnya ada ini saya maafkan salah satu usaha bersama secara global oleh masyarakat sipil adalah bagaimana mengakhiri energi fosil. Karena tadi energi fosil itu pertama sumber emisi gas rumah kaca yang akhirnya mengganggu lah ya, dan sebenarnya ada opsi yang lain. Itu pertama untuk pertahanan. Karena lini masa kita dalam eksploitasi lebih cepat dari lini masa alam, akhirnya jadi masalah. Salah satu pendekatan ke masalah adalah pendekatan kehati-hatian. Pendekatan kehati-hatian itu dibandingkan dengan pendekatan itu ada dua. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, sampai menghindari masalahnya sejak awal atau mengatasi masalahnya saat sudah kejadian. PLTU masalahnya sudah kejadian. Pendekatan yang di ujung itu biasanya ya udah harus ada alat kontrol polusi udara. Terus misalnya pungut emisinya harus diatur sedemikian rupa. Pokoknya luaran polusinya cuma boleh sekian. Itu pendekatan di ujung. Ya. Kalau pendekatan pencegahan perhatian itu di awal. Kenapa kita berpikir atau bertanya memangnya buat listrik itu harus pakai pltu batu ya atau hanya bisa pakai pltu batu saja? Kan itu pertanyaan. Terus kemudian penemuan dan segala macam ada pengetahuan ternyata tidak. Nah, kan berarti pendekatan menghindari masalahnya itu bisa berarti jangan bangun PLTU gitu tuh. Bisa diterapkan di banyak hal ya. Jadi ada di ujung sama di sumber. Kalau kita dan yang paling bagus, paling pilih itu sebenarnya pencegahannya di sumber, tidak pada saat dia terjadi. Nah, di kebijakan nasional misalnya saya mengatakan ada target beban energi batubara minimal 30%, minimal 30% itu maksimal 100% gitu ya. Dan 2050 minimal 25%, minimal 25% itu maksimal 100%. Padahal kita sedang mencoba sudah dan beralih, tapi kemudian masih ada tuh yang mana. Udah tetap ada tuh. Untuk berbagai alasan nanti kita bisa eksplor bersama-sama. Terus misalnya cara energi yang kurang lebih bicara ya gimana energi mau dipenuhi untuk kebutuhan Indonesia itu substansinya teman-teman bisa. Ada rencana umum ketenaga listrikan. Ini lebih detail lagi listrik. Ini bicara listrik. Listriknya mau dihasilkan dari apa? Nah misalnya salah satu problem yang buat dari negara masih ditaruh 64% 2020, 55% pada 2028. Nah, teman-teman cross check sama kesepakatan bersama negara-negara harusnya berapa dan kenapa misalnya kalau ada yang nanya karena batubara hidup terus ya dia terkunci di kebijakan bahwa cerita kebijakan yang bikin oleh siapa yang punya usaha batubara ya itu cerita lebih dalam ya. Dan bagaimana dia bisa ada di situ yaitu urusan politik ada yang bisa kita juga. Kemudian ada PTL tadi yang lebih detail yang direview tahunan yang isinya itu kurang lebih pembangkit akan dibangun di sini sekian gigawatt segala macam. Jadi ada kebijakan-kebijakan seperti itu yang harus kita kenali. Dengan syarat tadi kita mulai menjadi warga negara yang aktif, gitu ya. Ikut campur kita, cawe-cawe kita dalam urusan negara. Kita nggak mau diam. Nah,
pertanyaannya kalau energi ramah manusia, kan pertanyaan dasarnya gitu ya, dalam cerita tadi manusia ini diposisikan sebagai apa? Saya mau tanya teman-teman sebagai manusia Iya. manusia semua. Teman-teman, urusan listrik aja. Menurut teman-teman, posisi teman-teman itu apa? Predator. Itu mah gendut. Sebagai apa? Sebagai konsumen. Konsumen. Teman-teman dianggap sebagai konsumen. Pasif, konsumen, apa lagi? Ya itu. Pertanyaannya, ya, boleh lah, masih masuk. Kasih berhubungan predator lah, gitu ya. Kan pertanyaan kecil ini, kalau kita mau energi ramah manusia, kita harus pikirkan kita diposisikan sebagai apa. Kalau kita sekarang sebagai konsumen, terus teman-teman pikirin, manusia-manusia yang tinggal dekat pertambangan batu bara itu diposisikan sebagai apa? Atau manusia yang posisinya, lokasinya dekat dengan PLTU atau lembaga-lembaga lain itu diposisikan sebagai apa? Orang yang paling ikhlas. Kan itu, tapi kalau itu diposisikan sebagai manusia atau tidak? Tidak. Gitu tuh. Manusia ya berdasarkan kesepakatan punya hak gitu ya. Haknya dipenuhi atau tidak? Haknya dipenuhi atau tidak? Hak untuk bicara, hak untuk meminta persetujuan, hak untuk berpartisipasi. Banyak. Saya tahu kita bisa bahkan lihat Universal Declaration of Human Rights kita ada 40. Atau kita menurut tuh dari mulai konstitusi kita sampai ragam peraturan tadi, hak kita apa sih? Dan kita diposisikan sebagai apa? Kan itu ada fungsinya. Energi ramah manusia. Energi tadi udah kita pas sedikit, manusia ini diposisikan sebagai apa? Pertanyaan berikutnya, kalau teman-teman bilang tadi apanya predator, konsumen, pasif, gitu. Ramah nggak? Mungkin bisa beda-beda ya. Kita merasa kita pakai listrik ini ramah buat saya, cahaya nyala sepanjang hari gitu. Saya bisa punya kulkas yang meninggikan makanan saya gitu, sebulanan gitu. Saya bisa naik motor segala macam. Tapi ramah atau tidak sebenarnya kan gitu. Baik itu ramah kantong gitu, kan gitu. Atau ramah ke kehidupan. Sama kehidupan kan itu maksa kita untuk cari tahu listrik saya itu saya sebenarnya dibaktikan gimana caranya. Apakah dalam perjalanan pembangkitannya itu dia menghormati saudara-saudara saya gitu. Atau makhluk hidup lainnya kalau mau jadi apa, jadi environmentalist gitu ya, atau mau merendahkan egonya dan bergabung bersama alam itu, mengakui bahwa kita bukan apa-apa. Kita dibekali banyak anugerah ya, tapi untuk apa? Untuk mikirin saudara-saudara kita kan, untuk mikirin kalau hidup kan, ya, kan gitu kan. Jadi positioning kita dalam percampuran energi ini jadi penting kalau kita bicara energi yang ramah manusia. Makanya kritikan paling dalam itu kalau buat saya adalah kita supaya manusianya diposisikan sebagai manusia. Kalau manusia itu udah turun derajat, panjanglah turunnya. Intinya konsumen itu kan apa? Disuruh apa? Disuruh beli, disuruh konsumsi saja. Pertanyaan adalah apakah hidup hanya soal konsumsi? Enggak kan? Kita berbagai banyak anugerah untuk menciptakan karya dan lain-lain. Nah kita dikasih peran apa sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Jadi memanusiakan manusia, kemudian sekitar PLTU, sekitar tambang, sekitar pembangkit, sekitar tempat perjalanannya, atau kemudian memuliakan makhluk hidup gitu, dalam ragam jenisnya, gitu. Sama kayak melarat kayak kan gitu, dalam misal gitu ada sampai larat gitu, kan begitu tuh. Kalau kita mau bikin energi yang ramah manusia, pertanyaan basicnya adalah kita diposisikan sebagai apa? Sebagai manusia. Boleh lah, harus itu ada turun ini sebagai warga negara atau tidak yang punya hak dan kewajiban. Kalau manusia kan terlepas punya negara ya, diakui bahwa kita punya hak yang melekat kan gitu. Mau kamu siapapun, kamu punya hak yang melekat yang nggak bisa diganggu oleh siapapun.
tapi enggak kita juga sebagai warga negara. Jadi pertanyaan kritisnya ini yang kira manusia diposisikan sebagai apa? Dan kita harus berpikir lebih jauh tuh, jangan hanya diri sendiri, tapi manusia dan makhluk hidup lain. Itu kata kunci. Betul. Jadi saya mau pergi ke situ tuh. Dan kenapa positioning kita hanya sebagai konsumen? Jadi RUPL yang tadi rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang adalah perlu PLN, SDM, jadi tadi ada menteri-menterinya atas itu, dia dianggap sebagai rencana kerja perusahaan, jadi yang perusahaan itu kan kalau lebih formulanya sederhana, biaya sederhananya, pendapatan sendirinya, untung sebesar-besarnya, dan semau-maunya, dan akhirnya jadi semau-maunya. Tapi ini paradigmanya, RUPL itu dianggap sebagai rencana perusahaan. Nah ini lemahnya lagi di sini. Tata cara penyusunan RUPL belum ada sampai sekarang, dan lebih pentingnya lagi mekanisme pelibatan publik. Jadi semua masih mencoba. Jadi RUPL ini bagaimana kita? Nggak ada, belum ada cara. Jadi kita demo, kita bertaruh argumen dalam itu cara menyampaikan aspirasi. Karena kita tahu pembangkit ini ternyata mempengaruhi banyak sekali manusia, kehidupan manusia, dan bukan cuma kehidupan, kesejahteraan juga. Kan gitu. Padahal RUPL ini dimensinya publik. Kenapa publik? Tadi dia dapat subsidi itu dari negara tuh, dia dapat hak khusus tuh, monopoli. Kan sebenarnya kita tuh yang ngasih haknya. Perwakilan kita, pemerintah kita akhirnya boleh deh PLN, monopoli, bikin pembangkit, boleh deh. Kan kita yang ngasih haknya. Dimensinya publik. Karena pakai duit kita, terus di saat yang sama berpengaruh terhadap lingkungan, berpengaruh terhadap orang banyak. Mulai dari tambang batubara, kalau batubara, kemudian tambang gas, atau minyak, dan lain-lain kan hidup orang publik, bukan cuma urusan sedikit orang. Jadi urusannya publik. Kalau urusan publik harus ada tata caranya, harus ada kesempatan pelibatan publik. Sementara kalau sekarang RUPL adalah diperlakukan sebagai rencana perusahaan, gitu ya. PLN, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, lebih sederhana itu milik kita, kan begitu kan? Jadi negara itu bukan jauh, negara itu kita, gitu kan? Punya kita maksudnya. Badan Usaha Milik kita harus kita ubah, bukan BUMN. Badan Usaha Milik kita kan harusnya begitu. Harusnya begitu. Karena kita sering nyasar atau dibingungkan dengan istilah negara dalam hal ini, dalam hal seolah nggak boleh dia ngapain, padahal punya kita. Nggak boleh dikasih masukan, nggak boleh dikasih kritik, nggak boleh dikasih intervensi, padahal milik kita. Gitu. Nggak boleh hanya soal keuntungan, gitu. Ada batasnya. Karena di saat yang sama dia memberikan kemanfaatan umum, kan gitu tuh. Jadi bukan hanya soal keuntungan kalau BUMN itu, tapi soal kemanfaatan yang buat publik itu penting. Karena ceritanya kan sampai dia dapat fungsi itu dari mana sih turun pasal itu? Dari pasal 33. Kan dari pasal 33. Jadi kita harus tanya PLN itu gimana caranya bisa sistem punya berbagai instrumen. Oh ada pasal 33. Pasal 33 ditranslasikan jadi udah yang mengelola PLN. Kita untuk hanya sedikit orang banyak. Tapi perjalanannya kan ada pertanyaan, kok lu nyari untung terus sih? Gitu. Kok lu semuanya sih? Kan itu pertanyaannya. Jadi kita tarik aja, memang karena paradigmanya saat ini RUPL itu adalah rencana perusahaan. Kalau perusahaan ya begitu, dia sebagai produsen maka ada konsumen, dan akhirnya kita dipastikan ada konsumen. Kan nggak harus selalu transaksi pasal 33 itu kuncinya ya. Nggak harus selalu transaksi pasal 33 itu, jadi nggak enak gitu. Kan ada BUMN des gitu ya. Bahkan ada koperasi, kan yang kita tanya ini kenapa BUMN terus ya? Uangnya, kami kita tanya memang kita bisa mengelola BUMN gimana?
kata-kata sering terdengar, itu singkatannya seringnya, tapi akal nggak sahur ya? Enggak. Itu tadi karena positioning ya, bukan sebagai manusia begitu aja. Tapi direvisi dengan rupa hanya sampai konsumen. Jadi paradigma itu yang penting berubah kalau kita menghasilkan hadiah ramah manusia. Jadi urutannya begitu. Paradigmanya perusahaan itu berproduksi, dia jual sesuatu harus ada yang beli. Yang belinya adalah konsumen. Tapi direvisi sedemikian rupa hanya konsumen. Bahkan warga negara aja mungkin nggak beda jauh ya warga negara sama konsumen. Warga negara itu bukan konsumen. Nah kemudian berikutnya nggak ada pembedaan RUPPL sama RUPPL lainnya. Jadi ada rencana usaha pendirian tenaga listrik lainnya selain PLN. Siapa yang punya RUPPL yang lain? Swasta, industri gitu Pak. Ya, oke. Jadi nggak ada bedanya antara RUPPL yang tadi kita bilang harusnya publik gitu, sama RUPPL lainnya. Kan soalnya di situ nggak dibedakan. Terus kemudian lebih jelasnya apa sih memang harusnya pembedanya gitu. Pertama dia harusnya akuntabel itu dia harusnya bisa kita tagih tanggung jawab kan gitu. Sekarang gimana caranya lagi tanggung jawab PLN? Saya mau nanya. Emang ada pilihan? Pusing nih. Ya, kecuali bareng-bareng. Tapi kalau sendiri-sendiri, gimana caranya memang kita meminta tanggung jawab PLN? Lewat Twitter Min, katanya masih atas dijawab kalau ya terima kasih kita akan segera tangani dan lain-lain ya. Silakan hubungi ini, memuaskan atau tidak? Enggak. Atau misalnya teman-teman di Sulawesi nih, udah beberapa bulan mati lampu terus. Karena apa? Karena PLTN pada kering. Jadi mereka udah bikin lubang industri tenaga air banyak sekali gede, tapi kemudian airnya kering. Kenapa airnya kering? Kemarau. Karena kemarau satu, karena paling resesi iklim dua, karena hutannya dirusak buat nikel tidak. Enggak, tapi untuk alasan yang konyol maksud saya. Untuk alasan yang konyol itu udah tahu bikin PLTA. PLTA itu kan pakai air, gitu ya. Berarti sumber airnya harus dijaga. Ini dirusak. Kan ngomong itu. Iya. Gitu tuh, jadi ada ketidaksinkronan perencanaan. Akhirnya airnya dulu nggak bisa muter tuh akhirnya mati listrik. Terus bahkan itu banyak bagian Sulawesi Selatan, bahkan kota besar yang Makassar harus terima aja gitu. Listrik mati jam 9 pagi sampai 3-4 jam setiap hari. Terus gimana cara kita mengkritisi PLN? Twitter, email, ditanggapinya beberapa hari kemudian dan lain-lain. Tapi itu dia tuh, mekanisme akuntabilitasnya harusnya jelas. Informasi publiknya harus disediakan. Partisipasi publiknya harusnya dibuka. Keberatan kalau kita punya keberatan harusnya ada mekanisme yang cepat, yang jelas, yang jawab dengan benar-benar kan gitu. Kalau dia adalah yang dikasih hak sama kita buat megang perusahaan publik, hajat publik, tapi kemudian nggak bisa diapa-apain kan aneh pikiran kita. Jadi luar biasa istimewanya, tapi nggak bisa diminta tanggung jawabnya. Kayak gitu. Bisa sih sebenarnya DPR gitu loh, tapi ribet lah. Gitu ya. Intinya dipersulit. Itu yang kita kritisi, karena dia yang kita beri hak buat ngurus perusahaan publik. Terus kemudian soal RUPPL, dia direvisi setiap tahun. Jadi 10 tahunan tuh, 2021, 2030 ya terakhir. Nanti kalau ada 2022 sampai 2031. Yang berubahnya itu pembangkitnya, listnya ada yang bisa berkurang, ada yang bisa bertambah. Tapi nanti kita cari tahu gimana prosesnya itu ya. Kenapa bisa bertambah sekian gigawatt? Kan itu harus kita tanya. Kenapa bisa begitu? Terus suara kita ada di mana dalam konteks pembentukan? Kan itu. Terus kemudian lintas sektoral penting. Itu tadi. Kalau kita bisa sektoral itu biasanya ada lead kementeriannya. Padahal urusannya ternyata kalau kita urut banyak banget ya. Dampaknya.
ke kesejahteraan dia, ke lingkungan dia, ke kesehatan dia, ke apa? Ke banyak hal. Harusnya makanya disifatkan 5 sektor karena dampaknya luas. Bukan cuma soal kita nyolok terus ada listrik atau enggak gitu maksudnya. Gitu. Terus tadi kemudian harmonis atau tidak antar kebijakan, kurang lebih begitu. Makanya teman-teman misalnya di Jawa Barat berpikir apa kita juga tata ruangnya ya? Karena tadi salah satu lainnya tata ruang, atau RPJMN-nya, atau RPJP-nya, atau UN-nya, segala macam. Jadi kalau kita tahu urutan alur regulasinya, kita tahu sebagai warga negara di mana titik yang harus kita intervensi. Tapi tadi perkenalan. Jadi titik kritisi paling dalamnya adalah topiknya itu sendiri. Manusianya diposisikan sebagai apa dalam perusahaan energi dan listrik. Tadi teman-teman jawab sendiri sebagai konsumen. Kenapa harus sebagai konsumen? Karena paradigmanya. Jadi kan maksud saya ketahuan kan cara kita menggunakannya gimana supaya kita diposisikan sebagai manusia, kita hanya sebagai konsumen, maka yang harus kita intervensi apanya gitu. Dan apa yang penting untuk diintervensi elemen-elemen kalau dia adalah hajat publik. Kalau ternyata hajat publik itu diberikan kewenangan ke satu badan, satu lembaga untuk mengelolanya, dan bagaimana paradigma dia sejauh ini, apakah kemanfaatan umum atau keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kita urut pasal 33 itu bukan soal keuntungan sebesar-besar ya, keuntungan kemakmuran kan gitu kan. Kalau sebesar-besar kemakmuran siapa? Rakyat. Persis itu dia, bukan sebesar-besar kemakmuran direksi atau sebesar-besar kemakmuran menteri kan, bukan, atau sebesar-besar kemakmuran direktur para pembangkit atau sebesar-besar kemakmuran direktur para penampungan batubara, bukan gitu rakyat. Jadi saya mau bilang ini barang punya kita nih. Paradigmanya salah, harus dikoreksi supaya ramah manusia. Namanya begitu. Nah, sedikit lagi sebelum pakai partisipasi publik ini titik pentingnya. Tadi teman-teman udah lihat tata caranya belum ada. Publik juga nggak punya ruang partisipasi. Kita harus terima aja, ya. Seolah-olah ya udah pokoknya gue mau bikin KPU di Batam ya gue bikin KPU di Batam. Kan gitu kan? Gue mau bikin KPU di Sulawesi Utara ya gue bikin KPU di Sulawesi. Diam aja deh. Padahal sekarang kita tahu bahwa sumber energi itu banyak dan urusan energi bukan hanya listrik. Kan gitu kan? Padahal kita tahu itu berasal dari sumber-sumber agraria punya kita. Tapi RPPL yang setahun itu belum ada tuh tata caranya, nggak ada ruang partisipasi. Ada ruang partisipasi misalnya di level UN. Tapi kemudian itu kita harus dalami, kita harus pelajari, kita bisa kasih masukan, kita bisa intervensi. Tapi itu dia tadi, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kebijakan-kebijakan itu menentukan hidup kita seperti apa, baik itu dalam waktu 25 tahun, 25 tahun, tahunan, ternyata dan memang harus kita intervensi, kita jadi aktif sebagai warga negara supaya makin dekat kita ke status kita sebagai manusia lah. Jadi partisipasi jadi penting. Karena bila manusia, kalau manusia yang tidak diposisikan sebagai manusia, tidak akan pernah ramah manusia. Itu tadi kan. Kuncinya itu aja. Jadi kritisi paling dalam adalah paradigma yang membuat kita diposisikan hanya sebagai konsumen. Kurang lebih begitu. Padahal kita tahu sekarang gitu ya, bahwa kita pun bisa jadi produsen. Misalnya kalau masih pada level itu ya, produsen, distributor, konsumen gitu ya. Tapi yang kita pengen jadi manusia itu bisa diperlakukan sebagai manusia, selayaknya manusia diperlakukan. Jadi bayangkan perubahannya. Kalau misalnya sebelum KPU berdiri, ditanya tuh yang punya sawah, yang punya yang jadi nelayan, yang jadi petambak garam, Pak, kami mau bikin KPU di sini, Pak. KPU itu dampaknya luar biasa buruk, Pak. Bayangin kalau sejujur itu, dampaknya berupa polusi yang bisa mengurangi kesehatan, berikutnya harus keluar uang, nggak sebagai puskesmas atau rumah sakit selama
tahunan gitu kan selalu jujur begitu kan? Iya. Dia akan putus kita 300 hektar Pak, plus berapa hektar lagi 2.000 udara, kami butuh tanah Bapak. Tapi kemudian nanti dampaknya itu bakal pelaut Pak. Bapak biasanya mau dekat nanti harus jauh Pak. Ongkosnya 15 sekian Pak. Coba warga kalau diajak ngobrol begitu bilang ya, jangan. Dibaca kepala-kepalanya dibaca. Kan gitu. Tapi alternatif lainnya adalah kalau diberdayakan. Oh, enggak jangan begitu Pak PLN atau siapa yang membantu. Karena di sini ada gelombang laut, matahari terbit. Sawah kami kalau di atasnya Bapak pasang solar panel bisa kok, sehingga kami tetap nyawa, gitu. Tapi nanti bisa digantikan. Kami juga bisa dikelola kok. Kan kemungkinan itu yang harus dibuka. Atau misalnya nanti warga misalnya di Cermai, kalau diajak ngobrol sama pembangkit geotermal apa, kalau bikin pembangkit geotermal di sini tapi gitu, sangat mungkin air Bapak akan berkurang. Coba kalau sejujur itu memperlakukan manusianya, Bapak jadi harus minggir nih gitu. Atau ya nanti tanaman Bapak jadinya kering nih. Terus tahu-tahu warga kalau yang ngomong mending gak usah geotermal Pak, di sini banyak sungai Pak. Gimana kalau kita bikin gitu? Dan kami juga bisa mengelola. Kan jadi manusia itu, kan enak tuh. Atau misalnya kalau kita pikir di perkotaan, kalau misalnya yang ngobrol, hei warga kota yang tinggal di kota yang kerja biasa dan lain-lain itu, gitu. Gimana kalau pembangkitnya dari ini? Pembangkitnya gede, jadi nggak usah pusing tuh. Tapi bayar segini ya tiap bulan ya. Di saat yang sama kami akan minta subsidi juga ya. Gimana kalau komunikasinya lebih penting? Hei warga kota gitu, yang kerjanya sudah tidak dulu agraria lagi gitu ya, dalam petani dalam laut segala macam. Ternyata solar panel itu atau tenaga surya itu bisa dikonversi ke solar panel dan bisa ditaruh di atas atap rumah Bapak Ibu. Kami akan sewa deh atap Bapak Ibu. Nanti Bapak dapat uang sewa, juga dapat listriknya. Kelebihannya nanti kami pakai buat distribusi sekian lagi, yang belum mampu yang belum apa kan gitu. Kan enak tuh kalau diperlakukan sebagai manusia gitu ya. Ditanya bahwa opsi-opsinya jadi terbuka. Sekarang kan seolah-olah ada opsi, kita cuma dijali batu bara itu paling murah, batu bara itu milik negara, kita punya banyak batu bara, berdaulat kita karena batu bara. Bertanya sama orang yang asal hati berdaulat kan? Enggak berdaulat, diusir, kena pencemaran, nggak berdaulat. Kan gitu kan? Jadi kalau diajak ngobrol enak, diajak berpartisipasi di berdaya kita itu enak. Jadi manusia kita bisa ngasih saran gitu. Seolah-olah bukan cuma PLN yang pintar gitu, bukan cuma yang kabinet yang pintar, bukan cuma presiden yang pintar, bukan cuma dewan pimpinan nasional yang pintar. Pintar kita, dan kita lebih tahu daerah kita kan kalau gitu. Nah jadi paradigmanya harus berubah. Jadi kalau ditanya sama Bu Sartori kritik atas kebijakan ini nasional apa, kita jawab aja malam ini paradigmanya keuntungan. Akhirnya manusia tidak diposisikan sebagai manusia. Dia itu aja jawabannya. Bahwa ada ketidaksinkronan segala macam perencanaan lebih baik, ya. Tapi pertama-tama melakukan manusia yang sebagai manusia. Jangan diajak ngobrol. Opsi itu akan jadi tidak terbatas. Kan seolah opsi terbatas. Kenapa? Karena cuma ada puluhan lebih. Cuma ada ratusan anggota DPR. Cuma ada satu presiden. Padahal warga itu ada 220 juta gitu, yang masing-masing di otak gitu. Kan gitu. Jadi pembangunan yang lebih partisipatif akan lebih berlanjut, akan lebih ramah manusia karena semuanya menghadirkan koreksi kurang lebih begitu. Dan kemudian kalau jadi khawatir tapi nanti jadi lambat, biar lambat asal semangat, kan begitu. Jadi kita nggak perlu khawatir awal-awal persis proses gitu ya. Kan itu yang tidak dihargai. Dan sekarang kan kita harus cepat karena kita mau balapan. Emang 270 juta orang mau balapan? Enggak kan? Seolah kita mau balapan siapa mau negara ini? Dalam rangka apa balapan? Jangan-jangan cuma puluhan orang yang akan balapan.
Dan ini cuma ratusan orang aja yang pengen balapan. Kan gitu. Dan yang lebih penting adalah proses itu bisa setidaknya mengurangi gap antara lini masa kita, kecepatan kita itu dengan setting perusahaan sama lini masa alam. Karena itu kuncinya. Kita nggak sesuai, nggak selaras dengan lini masa alam. Itu problem mendasar. Sekarang gimana dia mungkin nggak akan pernah selaras lah ya, tapi gapnya diperkecil. Hargai proses kan gitu. Hargai proses. Jadi kurang lebih begitu kawan-kawan yang bisa saya bagi. Energi ramah manusia, kritik atas kebijakan itu. Saya langsung pakai. Jadi manusia begitu. Masuk akal saat udah kelebihan. Nah kelebihan tadi urutannya asumsinya enggak gitu, ya enggak entah dari mana. Terus kemudian kontraknya begitu, akhirnya PLN harus membeli berapapun yang dihasilkan. Jadi gitu terus, dia akan beli kepake atau enggak, banyak yang kepake. Jadi bayangin, PLN ngasih duit ke pembangkit dia sendiri atau juga pembangkit swasta, banyak kan sekarang pembangkit swasta, dia ngasih duit. Listriknya padahal nggak dijual. Kan kebayang tuh, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Berarti kurang tuh. Karena kurang, dia akan minta duit. Karena dijamin. Betul tuh pintu Kementerian Keuangan, Bu, butuh uang Bu, berapa? 20 triliun, Bu, butuh uang Bu, berapa? 30 triliun, Bu, butuh uang Bu, berapa? 15 triliun. Ya tahu tuh. Mari terus. Padahal dia nggak menghasilkan apa-apa, boleh dibilang nggak menghasilkan apa-apa. Dia tidak menghasilkan produktivitas kalau kita mau pakai istilah itu. Dia nggak menghasilkan nilai tambah kalau kita mau pakai istilah itu. Akhirnya, negara akhirnya juga pada kondisi gitu ya, gua kok ngeluarin duit buat PLN, tapi PLN-nya balikin ke saya nih, balikin minta terus gitu. Ya kalau kita beli, sebenarnya nggak ada masalah kalau dia benar-benar untuk manfaat umum. Jadi perspektifnya begini, kan bukan buat keuntungan guys, tapi buat manfaatan. Gitu. Turunannya adalah tidak apa-apa, tidak untung. Kita asal melayani hak dasar kita kan gitu. Kan gitu, warga negara butuh dilayani hak dasar. Oleh karena itu BUMN tidak rugi, tapi ruginya yang wajar loh. Kan gitu. Nah ini ruginya tidak wajar. Entah berapa tuh kita buang-buang duit, asli buang-buang duit. ATM PLN itu ATM pembangkit yang punya pembangkit. Listriknya nggak jadi apa-apa, nggak jadi pekerjaan, nggak jadi pemasukan buat warga, tapi dibayar terus. Nah, akhirnya butuh pinjaman. Kan PLN itu modalnya dari mana sih? Dari keuntungan atau pajak. Keuntungan juga ada yang harus dibalikin ke negara tuh, kan pemerintah kan modal. Pasti harus ada bagi hasil kan gitu. Tuh dari keuntungan. Berikutnya dari kalau lagi masukan dari iuran gitu kan. Terus kemudian dari apa lagi masukan PLN. Nah, karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, akhirnya dia bertanggung juga. Gitu tuh. Tapi salah satu keadaan yang bikin kacau adalah dia bikin pembangkit terlalu banyak, nggak kepake tapi harus bayar terus. Karena apa? Karena asumsinya salah. Kalau saya agak sedikit kasarkan asumsinya salah itu apa? Banyak yang nyari rente gitu kan? Saya mau bikin pembangkit, untuk bikin pembangkit ternyata nggak butuh duit Pak. Saya nggak butuh duit bikin pembangkit itu. Yang dibutuhkan koneksi sama Luhut, koneksi sama Erick Thohir, itu sebut aja kan tadi itu kementeriannya. Koneksi sama orang dalam PLN-nya, terus kemudian koneksi sama Kementerian Keuangan, nggak butuh duit Pak. Butuhnya adalah jaminan. Gitu ya. Kan kalau saya pengusaha nih, oke saya dapatkan jaminan, gitu ya, jaminan bahwa akan dibayar, kan jaminan akan dibayar. Oke, habis itu nanti saya cari pinjaman tuh, jaminan dapat, cari pinjaman. Oke, siapa yang mau modalin jaminan ini nih? Pasti dibayar ini, gitu. Oke, dapat dari bank A, B, C, D, E. Dapat dari luar negeri berapa, terus kemudian ada setelah kayak gitu tuh ya. Oke, saya cari investor. Ini udah pasti, udah ada yang mau duit, saya butuh modal, dapat modal.
Terus habis itu tinggal bikin. Pas bikin udah pasti dibayar. Jangan pakai duit, pakai licik. Tapi kemudian dampaknya itu tadi tuh, besar pasar daripada dia. Gak dapat pemasukan, tapi pengeluaran lebih besar gitu. Habis itu akhirnya harus lupa. Nah, begitu ke konversinya. Jadi lebaran kayak saya nanti Iya. listrik yang tersimpan ini. Nah, Mubazir, listrik tersebut yang tersimpan itu bisa bilang apa ada power bank itu sendiri. Nah, nggak ada power bank kecuali nggak ada power bank. Kita belum punya power bank. Diusahakan ya power bank. Diusahakan dari mana? Diusahakan atau tidak apanya? Power bank tadi. Belum, storage itu belum. Ada beberapa misalnya tapi air. Air itu kan potensial kalau misalnya ditaruh tempat tinggi kan gitu. Ya. Ada beberapa di Cikarang itu ada satu. Itu nggak keren. Jadi masalahnya bahkan pada prakteknya gini. Pada prakteknya kan kalau kamu pengusaha PLTU, Amin. kamu pasti sudah kamu sudah ya saya. Ini pembangkit listrik tenaga cepat. Misalnya kamu pasti dibayar, gitu ya. Kamu pasti dibayar. Listriknya belum tentu dipakai gitu. Pilihan kamu berproduksi atau tidak? Enggak lah. Ini siapa yang kan komponen biaya kamu kalau kamu pembangkitan bahan baku, tenaga kerja, apalagi dan segala macam ongkos lain. Sekarang kalau kamu pasti dibayar, kamu beli bahan baku apa? Beli dikit, beli yang jelek. Enggak kelihatan. Persis, karena kan ya gimana orang udah tahu gak dibutuhin terus bikin. Iya. Sementara kamu pasti dapat pemasukan. Kan logikanya ya udah nggak usah produksi, dapat duit ya. Terus kalau misalnya ternyata yang pengusaha pembangkitnya juga pengusaha tambang batu bara, double untungnya. Batu bara di Indonesia sebenarnya cuma dipakai sekian buat ekspor karena harga lebih mahal. Double, dan dibiarkan oleh pemerintah. Jadi bahkan kalau secara bisnis pun kalau baik-baik tidak masuk akal, itu menunjukkan kita utang terlalu banyak. Gitu. Jadi betul kita bayar cash, bahkan tapi cash itu menguap itu ke berbagai pengeluaran yang kurang juga, terus minta lagi gitu. Terus kemudian utang, jadi utang ya. Tapi dalam neraca perusahaan, nah ini yang berbasis kayak gini. Harta sama utang plus modal, gitu ya. Cuma itu aja tuh magic formula itu. Harta sama utang plus modal. Harta itu adalah utang dan modal. Ada utang harus bayar, ada bunganya. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kalau dalam keputusan, kalau BUMN kelakuannya semuanya begitu, atau pemerintah pun kebanyakan ambil utang, kita itu, akhirnya alokasi buat sosial itu kalau itu dampaknya. Kamu sekolah juga gratis, kamu ujian juga gratis. Jadi itu konsekuensinya. Kamu ke sekolah bayar ongkos transportasi itu jadi mahal. Kamu kuliah harus bayar mahal. Itu konsekuensinya. Kalau kita ngutang nggak masuk akal. Gitu. Jadi karena bisnisnya nggak masuk akal ya. Itu jawabannya kenapa cash jadi utang. Itu jawabannya. Kan pertanyaannya, kenapa 35 gigawatt bisa melenggang kita? Kan itu. Kenapa asumsi misalnya 7% pertumbuhan padahal 4% dan akhirnya ada margin 3% itu bisa melenggang? Kan itu yang kita tanyakan. Bisa begitu, mereka melenggang seenak itu gimana? Itu pertanyaan. Kenapa mereka bisa seenak itu ngambil duit kita? Itu pertanyaan. Karena kita biarkan. Jadi begitu kenapa kita bayar cash atau jadi utang? Karena kelebihan kapasitas, karena itu tadi, karena isi kontraknya, karena perencanaannya yang ngawur gitu, dan nggak bisa dicek, nggak bisa dikoreksi, karena itu. Dan lebih dalamnya lagi soal konven,
karena agama pertumbuhan. Agamanya pertumbuhan. Kan gitu tuh negara nih ya, APBN ya. Kita kalau bisa dihitung aja, sebenarnya potensi kita berapa, pendapatannya itu terperkirakan. Kan gitu tuh. Yang terjadi kan belanja lebih besar dari pendapatan. Kalau belanja lebih besar dari pendapatan, berarti harus ada modal tambahan. Modal tambahan itu bisa investasi, bisa utang. Kan pertanyaan awalnya, kenapa lu merencanakan belanja lebih gede daripada yang sebenarnya kita bisa hasilkan? Kan itu jawabannya adalah kita harus bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Kita harus memberikan sinyal bagi investor-investor bahwa negara kita adalah negara yang memberikan keuntungan gitu kan. Itu jawabannya. Padahal itu superficial. Bertumbuh itu kan begini. Bertumbuh itu begini. Misalnya saya punya ini satu nih tahun ini. Bertumbuh itu kan saya punya ini plus ini di tahun kedua. Terus kemudian punya ini di tahun ketiga. Bertumbuh. Pertanyaannya lu butuh apa? Kan punya satu itu. Misalnya ya. Jadi bukan berarti tidak bertumbuh itu tidak lebih baik kita maksudnya. Kadang-kadang kita suka salah misalnya, ya tapi harus ada kita pokoknya harus lebih besar lah gitu. Kan itu awalnya. Tanpa kita bisa jawab harus apa enggak. Jadi udah tertanam pokoknya harus bertumbuh. Iya kenapa harus bertumbuh? Kan gitu, kita harus bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Pada kenyataannya kita bertumbuh betul sebagai negara. Sebagai negara itu maksudnya kita dihitung sebagai satu kesatuan. Bertumbuh kita. Tapi sebagai individu kita banyak beda. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit banyak, ada yang dapat sedikit. Yang dapat sedikit itu banyak banget. Oke, segini. Yang dapat banyak itu cuma sedikit, cuma satu. Bertumbuh kita dinikmati sama yang sedikit. Yang di sini apa itu? Tanya sama petani. Bapak tahu pertumbuhan Indonesia itu berapa? Saya tahu. Terus bapak bertumbuh kali ke kesejahteraan itu enggak? Gitu kan? Baru saya. Jadi kita secara agregat bertumbuh, tapi kalau kita cek misalnya hidup kamu lebih baik, hidup kamu lebih baik, hidup kamu lebih baik. Yang bentuknya di situ. Kita tahu. Jadi kalau kita laginya karena agama pertumbuhan bisa jadi bisa baik. Kalau bertumbuh baik itu kan ini garis besar, perlu ada piramidanya. Sejahtera semua. Jadi bertumbuh buat apa? Bertumbuh buat mensejahterakan petani atau tidak? Bikin pembangkit buat mensejahterakan petani atau tidak? Bertumbuh untuk mensejahterakan nelayan atau tidak? Jadi bertumbuh untuk apa? Kritikannya karena keadaannya luar biasa parah, kita kontradisikan agamanya pertumbuhan. Growth yang kering, padahal nggak jadi apa-apa. Kita pertumbuhan 7%, tanya tahun-tahun dulu, gaji naik berapa? Nggak naik 3 tahun, padahal Indonesia bertumbuh 7%. Gimana ceritanya? Gitu. Yang bertumbuh biaya kontrakan, yang bertumbuh adalah harga pangan, yang bertumbuh harga pendidikan, pendapatan kamu bertumbuh. Jadi gitu kan. Jadi pahami bahwa kalau kita mengkritisi growth itu dalam suasana seperti itu karena distribusinya nggak adil. Butuh kita bertumbuh, butuh tiap hari ada yang anak banyak. Regenerasi kita perlu difasilitasi. Hak dasarnya perlu. Tapi mungkin udah cukup sampai situ aja. Tidak untuk akumulasi keuntungan. Itu maksud. Itu kalau di dalamnya. Iya betul. Panjang ya. Tadi kamu sedang ngomongin utang. Gitu. Ya jadi apa? Jadinya di rekening obligan. Dan kadang-kadang yang mereka apa itu itu bukan riba itu bunga-bunga itu aja nggak jadi apa-apa juga, tidak jadi ekonomi real. Itu yang kita kritisi sebenarnya saat kita mengkritisi pertumbuhan.
Kalau makin maju kan pertumbuhan makin turun. Kayak Eropa segala itu pertumbuhan paling 1%, 2%. Salah satunya mungkin karena relatif sudah banyak yang lebih sejahtera walaupun itu gimana sih. Gitu. Ya, bagus. Kan kalau tadi udah dijelaskan ya, bahwasanya kan kita hutang di PLN itu udah banyak banget ya Mas ya. Nah terus, ini tuh berada dari di perut saya itu ada pembangkit listrik gitu Mas. Nah, jadi saya tuh berpikiran sekiranya gitu, gimana kalau misalkan dari seluruh masyarakat itu, entah 50%-nya atau beberapa puluh persennya di Indonesia itu mereka menggunakan tenaga listrik sendiri gitu. Nah terus kemudian apakah bisa kita terlepas dari yang namanya investor kita membeli listrik, pasokan listrik ke investor asing gitu. Terus dari regulasi kebijakannya itu gimana misal cara kita memutus kontrak dan gimana cara kita menuntut kebijakan negara tersebut gitu. Oke. Kalau imajinasi bagus. Jadi di tempat kamu sudah punya pembangkit sendiri. Pembangkit apa? Pakai itu Pakai uap air, sumber energi dari pembakaran sampah. yang sampah kayu dan segala macam. Oke. Nah, coba kita bayangkan misalnya kalau masing-masing lebih bagus dalam konteks kolektif gitu ya, itu bisa membangkitkan energi sendiri. Berarti yang akan berperan relevansinya siapa? PR ya? Kan gitu kan? PR akan berkurang relevansinya. Kan gini, supaya tertib. Pasal 33 kita sepakat lah ya untuk makmuran rakyat. Itu kan mungkin dibangun pada saat memang energi itu masih barang mewah, belum ada penemuan teknologi atau pengetahuan atau apapun ya pada waktu itu yang bisa cari alternatif sebenarnya energi bisa dibangunkan dengan banyak cara dan tidak harus alasan karena misalnya pada waktu itu keadaan begitu ya udah deh diurus sama negara deh gitu ya supaya manfaatnya juga bisa ke banyak orang gitu kan, jadi diurus sama negara. Begitu PLN itu bikin tuh pembangkit gede supaya dibikin di satu tempat harus bisa kemana-mananya gitu. Saat kita belum tahu bahwa ternyata matahari gratis gitu, saat air itu ternyata mengalir kalau dijaga gitu, dan ternyata bisa dibangkitkan energi dari situ buat listrik gitu. Coba bayangin idenya sudah tidak kompatibel dengan perkembangan. Kan sekarang adalah era di mana setidaknya kesadaran publik bahwa matahari itu bisa dikonversi menjadi listrik. Air itu bisa dikonversi menjadi listrik. Angin itu bisa dikonversi menjadi listrik. Atau misalnya sampah ya. Ternyata bisa gitu. Atau kayu sapi bahkan biogas gitu bisa dikonversi menjadi energi. Coba ya kan ide itu, baik ide yang akan makin muncul di tiap diri warga negara bisa yang sama negaranya kolot. Enggak, pokoknya ini kedaulatan, ini pasal 33 nggak bisa ini, padahal belum peraturan gitu kan. Tapi kan Mas kalau pada prakteknya di kayak yang penulis ubah itu lebih ubah, nah itu kan di negara sini malah kayak ditolak gitu. Ujung-ujungnya udah dibeli sama negara lain gitu kan. Iya betul, itu tadi bagaimana negara menghargai inovasi yang dilakukan oleh negara. Itu potret dari situ. Jadi gini, perencanaan tersentralisasi, kita perencanaan yang tersentral. Ini kan sekarang lagi tersentral, ya, kalau dengan cipta kerja makin tersentral. Konsekuensinya hanya sedikit orang yang akan punya wewenang dan menentukan hidup banyak orang, gitu. Gitu tuh. Itu konsep sentralisasi. Dipikirin sedikit orang berlaku buat banyak orang. Padahal sedikit orang ini tinggal di mana tuh. Dia nggak tahu tuh realita di dalam masing-masing seperti apa, potensinya apa sebenarnya, atau ada banyak ide kreatif. Dia nggak punya perspektif itu. Nah berarti kalau pertanyaan gimana caranya? Ini yang ubah jalur sentral. Kita desentralisasi. Itu tuh cara pertamanya. Harus kita challenge. Itu udah kejadian pasangan Gus Dur kan begitu tuh. Salah satu agenda reformasi adalah desentralisasi.
Dan yang kita lihat sekarang lagi sentralisasi. Gitu kan? Akhirnya karena banyak ide, kecerdasan, kreativitas, realitas yang bisa ditangkap di sedikit orang yang merencanakan banyak orang. Jadi yang pertama dibuka itu, biarkan dong ini merencanakan sendiri. Oh, di daerah saya memang adanya sungai, di daerah saya memang adanya ini, di daerah saya ada itu. Di berbagai daerah kan sinar matahari tiap hari ada gitu. Di daerah timur ketiup angin banyak, itu anginnya bagus. Terus Indonesia pesisirnya luar biasa panjangnya, ada energi di situ. Kan kalau misalnya terdesentralisasi, potensi itu bisa lebih dikenali. Kalau misalnya bisa lebih dikenali, perencanaannya akan lebih masuk akal, gitu ya. Akan lebih masuk akal. Tipsnya gimana? Ternyata kamu bisa membalikkan dari membalikkan energi kamu sendiri kan? Bisa. Iya, katanya di tempat kamu udah pakai. Oh, di pesantren yang saya itu Bisa kan? iya bisa. Pertanyaannya kenapa misalnya itu tidak dilakukan tempat lain? Kan itu aja pertanyaannya. Dengan alasan lebih efisien langsung bayar PLN gitu. Oh iya, boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Makanya ada dua model kan? Ada on grid, tersambung PLN, ada off grid. Ada yang ketiga, ada yang hybrid. Bisa ketiga model itu. Kalau misalnya potensinya banyak, gitu, terus misalnya sepakat secara kolektif banyak kan jadi bisa, ya off grid aja. Itu PLN. Tapi itu kan saya memutus PLN. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang mungkin yang rusak itu harus digituin supaya jadi maaf gitu. Saya kira harus gitu. Nggak serius, supaya berubah harus digituin. Sorry apa ya, nggak mungkin. Dan salah-salah gini, kalau misalkan ada alasan lebih efisien kita bayar PLN gitu, sampah di pondok pesantren sendiri itu banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bakar sehari itu nggak bakal habis gitu. Terus air untuk bikin uapnya juga dikali itu air gitu, terus gitu. Bisa kita ambil setiap saat gitu. Ya. Nah, Kan jadi yang harus kita ulik itu bagaimana supaya komunitas seperti contoh di kamu komunitas pesantren dan komunitas lain bisa melakukan itu. Kan ada cuma dua kemungkinan nih. Cuma ada dua kemungkinan kenapa itu tidak terjadi. Kemungkinan pertama nggak dikerjain, kemungkinan kedua terhambat kebijakan gitu. Kan cuma dua kemungkinan. Atau yang tiga lah, tahu tapi nggak ngerjain, tahu terus kemudian juga yang penting nggak paham gitu ya. Atau berikutnya terhambat kebijakan. Gitu kan, tapi kan sifatnya kebijakan ini, bapak-bapak ibu-ibu, kan berlaku publik tuh, dia akan memulai kehidupan tuh. Jadi kalau misalnya pemerintahnya kepikiran saya pengen keluarga saya mandiri, saya pengen mereka berdaulat. Kebijakan yang logisnya adalah oke, kalau itu serahkan perencanaan ke daerah, kabok sampai desa misalnya gitu. Kan gitu kan, berikan kewenangan lebih banyak ke daerah, mereka tahu kok. Jadi menstimulasi warga negara itu aktif, menstimulasi warganya supaya berdaya. Kan kebijakan itu begini. Terus misalnya oke, berarti kebijakan yang menghalangi mereka membangkitkan energi sendiri harus dikurangi itu. Terus kasih insentif tuh supaya mereka mau membangkitkan energi mereka, jangan dipersulit dong. Kan gitu kan? Kan gitu kebijakan, dia bisa menstimulasi, dia bisa men-trigger. Tapi kalau pemimpinnya atau sistemnya memang berpikir yang memang harus berdaulat negara, si individu negara, individu warganya harus berdaulat, harus mandiri energi. Kalau itu kejaran, jadi tapi kalau misalnya kita merasa merambah secara struktural, tadi ada kemungkinan kerjain aja dulu, kan bisa juga. Nanti dia jadi realitas kan. Tapi kalau mau kita lakukan struktur, ayo. Ya, bisa juga begitu. Jadi sebenarnya ada kemungkinannya. Cuma beberapa kemungkinan aja belum terjadi atau dihambat. Kan gitu. Atau belum distimulasi. Kan itu aja kemungkinan. Dan kita harusnya merasa nggak masalah ya. PLN habis itu ngapain dulu? Ya itu malah apa kayak jadi tukang mati kayak tukang beker kan nggak ada masalah ya. Kan kita bisa bersepakat soal itu. Kan misalnya ternyata masih butuh transmisi distribusi ya bukan ngurusin, nggak ada masalah.
Atau PLN suruh fasilitasi warga gitu untuk bikin pembangkit masing-masing, nggak ada masalah. Kan sekarang nih misalkan PLN kan sudah yang kontrak dengan ini nih, dengan perusahaan-perusahaan listrik beberapa tahun ke depan gitu. Nah terus si warga itu udah inovatif gitu, bikin sendiri. Nah gimana nantinya kalau membengkak dong gitu kan PLN? Oke, itu salah satu pikiran yang penting kita address. Jadi salah satu problemnya adalah soal mubazir atau tidak. Ini. Sedangkan kita nggak punya korban gitu kan. Betul. Jadi bergantung orang dari mubazir atau itu gimana atau tidak. Tapi kalau saya sih begini aja, kita butuh berubah. Satu itu kan kebiasaan kita butuh berubah. Kita butuh waktu untuk berubah, iya. Nggak apa-apa, ya udah kalau kita butuh waktu berapa? Direncanakan atau tidak? Kan gitu aja tuh. Kalau kita bisa terima misalnya kita udah dipikir dan kontraknya masih 30 tahun, 20 tahun, ya udah habisin dan yang depannya bisa bilang begitu, nggak ada masalah soalnya. Betul ada mubazir. Pembangkit yang terbaik itu kalau buat saya pembangkit yang tidak dibangkitkan. Kalau kita benar-benar ini ya kayak suara sama alam, gitu. Produk terbaik itu produk yang diciptakan, begitu aja. Itu zuhud lah ya kalau itu. Tapi kan itu yang paling salah rahasia tuh, maksudnya kita ambil tim ekstrimnya. Maksudnya supaya tadi nyambung sama yang mubazir. Ya udah pakai, gitu, perbaiki prakteknya, rencanakan transisi atau rencanakan transformasi. Nggak bisa sehari kan. Tapi yang kita butuh rencananya. Atau kalau kita, bagaimana rencana pemerintah supaya warga yang mandiri? Bagaimana rencana pemerintah supaya warga yang tidak bertanggung? Kan ini harus dilakukan. Oke, bikin peta jalan, terus bikin kebijakan yang harus memastikan berubah kita sekarang berkala bersama-sama warga. Bisa juga begitu, supaya tidak ada yang mubazir. Pakat aja. Jadi gitu, tetapi trennya gimana? Kebijakannya bagaimana? Supaya sedikit yang tersakiti atau bahkan tidak ada sama sekali tersakiti. PLN betul-betul ada pekerjaannya. Tambang batubara itu ada pekerjaannya. Ada yang bergantung. Direncanakan mereka bertransformasi atau gitu. Kan gitu. Jawabannya cuma itu. Jawabannya cuma itu. Betul, udah terlalu jenjangnya udah terlalu besar. Dia sudah kompleks memang kehidupan kita. Jadi peta jalannya gimana? Kebijakannya bagaimana? Kemudian pertanyaan peta jalannya sudah ada atau belum? Kebijakannya sudah ada atau belum? Bocorannya belum ada. Belum ada. Itu tadi masih dipastikan konsumen aja. Ya kalau ada yang bangun 1-2 nggak apa-apa. Tapi betul nanti akan tabrakan itu ide itu. Itu ide itu. Oh bahwa ternyata kita bisa menghasilkan kita sendiri. Ya kalau tidak dikelola, kan gitu aja tuh. Kalau tidak dikelola pemerintah, ya nggak tahu gimana. Pokoknya begitu. Bisa berkonflik, bisa sebab. Kan bisa aja. Dikelola atau tidak. Dan kalau mau untuk mengelola, karena idenya ide itu. Apa yang mau ngomong? Tadi kan berbicara tentang energi ramah manusia, terus juga dari energi ini juga ada kebijakan atau kebijakan energi negara. Terus muncul juga sebagai produk hukumnya ada undang-undang nomor 30 tahun 2007 gitu ya, seperti 2009, terus juga tahun itu di RPJP. Terus juga saya mendapatkan referensi dari film Seksi Pintar. Dari film Seksi Pintar dan di film Play Pastor itu kan melihatkan bahwasanya itu ada para olimpiade yang bermain di dalam pertambangan yang menghasilkan energi gitu. Nah, di sini ada Pak Luhut yang mempunyai 14.000 hektar lahan pertambangan gitu. Terus juga ada olimpiade yang lain, salah satunya ada Prabowo, terus juga sebagai direktur gitu. Nah, terus di sini mengakibatkan kenapa batubara itu bisa murah dan masih bisa digunakan oleh sampai saat ini, dan kenapa tidak dialihkan kepada energi surya, terus yang lebih barukan lagi nuklir gitu, kalau memang berani gitu.
Nah, karena mengambil batubara itu murah dan beban sosial ekonomi itu ditanggung masyarakat, yang artinya ketika PLTU itu mengeluarkan peraturan emisi itu tidak langsung ketika mengefek ke masyarakat, terus yang sehingga efeknya akan lama-lama. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ini efek dari kesalahan sistem terbesar dari utama kita, demokrasi gitu loh. Nah, karena yang tak lihat itu kita ini berada di nol dari pendidikan itu sudah salah karena kapitalisme gitu loh. Terus juga dari ranah ekonomi itu juga salah, ekonomi kerakyatan juga itu mah bersih, terus falsafah kalau menurut saya. Yang ada adalah ekonomi neolib. Terus juga dari ranah energi apa itu juga ada terbaru, energi eksploitasi gitu. Ketika membeli itu nggak ada safety-nya, ada sia-sia saja gitu. Terus juga kita sudah melihat bahwa Indonesia itu mempunyai kekayaan potensi sangat banyak. Nah, apakah memang jalan yang kita tempuh adalah revolusi gitu? Karena semua berbagai macam problematika ya kita tahu semua. Kasar. Jadi dia bertanya tapi sebenarnya tidak tahu jawabannya. Revolusi energi. Itu jawabannya. Harus atau tidak harus? Jawabannya revolusi energi ya. Semuanya gitu. Harus kata ini serius. Sepakat. Betul. Jadi ini tanggapan untuk itu ada masalah pada sistemnya gitu ya. Betul, ada masalah pada sistemnya. Tinggal masalah persyaratnya apa kalau mau revolusi. Kan gitu kan? Dan apa kita sedang mengerjakan syarat-syarat atau tidak? Gitu kan? Kesadaran salah satu syaratnya. Mungkin tidak harus semua yang perlu beberapa ya, tapi maksud saya dikerjain di masalah-masalah. Jadi gini, era sekarang itu betul neoliberal salah satunya. Tapi saya mau sedikit tangkap apa yang terjadi hari ini. Kan era sekarang ini boleh dibilang eranya pemerintahan yang besar, big government, itu eranya yang pernah terjadi dan terulang lagi sekarang. Big government itu mungkin dimulai 2008 saat waktu itu ada batu kapitalisme yang hebat. Yang waktu itu Obama akhirnya ngeluarin bailout 70 triliun dolar, 700 triliun dolar. Bayangin, buat bank, buat institusi keuangan gitu, supaya mereka selamat gitu. Kalau punya dulu to be prevail terlalu besar untuk digagalkan gitu. Mulai itu era itu di government itu kan salah satunya campur tangannya banyak sekali, influence itu besar sekali ke kehidupan publik gitu ya. Itu kata dia. Tapi dia ditopang dengan apa? Dia ditopang dengan big corporation atau korporasi yang besar-besar. Kan itu aja di government ditopang big corporation dalam konteks kita kawin-kawin gitu. Dan tapi bukti sejarahnya big government itu dan big corporation itu pasti overheat, pasti service, pasti menghasilkan diri sendiri. Tugasnya baca tanda-tandanya apa. Tanda-tandanya di siklus itu. Tanda-tandanya apa kalau dia udah mau overheat tuh, kalau dia udah mau service itu apa tanda-tandanya? Berarti mungkin kita mode kerjanya dorong tanda-tandanya. Gitu tuh tanda-tandanya. Tapi bahwa sejarah membuktikan dia masih overheat, dia masih service dan ada tanda-tandanya, ada penandanya gitu. Saat dia akan overheat, saat dia akan service. Tapi eranya memang era big government. Jadi sering saya dengar begini, misalnya masyarakat sipil aja, para NGO kadang-kadang capek, nggak bisa dikasih tahu ya, gitu. Terus kita mencetak banyak hal begitu kekalahan.
apa dulu kita. Tapi kalau kita melihat ini arahnya apa ya? Oh, yang arahnya begitu. Yang kita butuhkan adalah istiqomah. Karena pasti overkill, karena pasti selfish lah. Pernah terjadi, tinggal kita pelajari itu titiknya gimana supaya dia tidak mereproduksi dirinya lagi. Mungkin dia akan mereproduksi dirinya lagi, mungkin tidak. Itu yang harus kita serahkan lah ya, pada salah satunya berserah. Tapi kita pelajari gimana dia bisa rebound. Tapi kan sekarang yang berubah itu adalah limitnya sudah berubah. Ini maksud saya limit. Dulu mungkin belum ada krisis lingkungan dalam skala seperti tadi. Dulu mungkin nggak ada ya. Kalau ada kemat-kemat kecil mungkin sifatnya lokal gitu, saya pas di Nabila gitu ya. Tapi ini udah sesistem bumi nih, gitu. Limitnya tuh udah sampai. Berarti ada pembeda. Ada pembeda dari kejadian-kejadian dulu. Ini limitnya udah skalanya planet gitu. Jadi itu pembedanya. Maksudnya berbahaya karena suka nggak suka limitnya udah hampir sampai. Dan mungkin perubahannya bisa beda. Gitu kan. Jadi perkenalkan tanda-tandanya dan ya istiqomah aja. Karena kalau kita kenali eranya ya memang lagi era ini, tapi kitanya istiqomah. Istiqomah itu terus lakukan. Kalau usahatornya kan kalau saya terus menanam benih gitu. Terus aja. Jangan khawatir dengan kesalahan-kesalahan nggak apa. Karena kalau kita baca skala era, ya era itu sudah itu satu. Berikutnya kedua ada fenomena menarik gitu. Nggak tahu benar, tapi mau saya balik. Ada yang berbeda di durasi hari. Apa yang berbeda? Yang ngepop aja. Yang ngepop. Salah satu yang sering saya dengar mental health. Diobrolin teman-teman. Dan terus turunannya sedikit healing gitu ya. Nggak apa-apa, jangan itu kan itu tanda bagus kalau saya. Tahu nggak kenapa bagus tanda? Karena kita mulai berhitung hidup kita secara holistik. Hidup itu bukan cuma soal kerja, Pak, atau hidup kita itu juga ada kesehatan mental yang harus kita perhitungkan. Oke, ada kondisi yang sama. Antara taruhlah kita tunjuk siapa ya? Kita boleh ya sesuatu. Terus sama anak muda atau generasi yang ini nggak terhitung banyak yang nggak dihitung maksudnya. Mau orang kena polusi udara kayak mau orang kena polusi limbah cair kayak mau yang ditambang gimana kayak nggak dihitung, nggak disadari, tidak dihitung, tidak diadres. Tapi saat yang sama generasi yang itu mulai terhitung kesehatan mental saya gimana? Saya butuh kesehatan mental, itu kan mulai berhitung tentang apa yang penting dari hidup. Kan gitu. Jadi ada bahan, saya bahagia itu kalau generasi ini mulai begitu. Kita bayangkan kalau generasi ini makin aware soal makin holistik, dia akan lebih match sesuatu yang lebih holistik. Gitu tuh. Di sini kan nggak berhitung nih. Yang kena busur nggak dihitung, ya maaf aja lah gitu. Dapat uang konsinyasi aja lah gitu ya. Terus dapat pencemaran ya maaf aja lah ya, batu-batu ada BPJS kan gitu. Kalau ada nelayan kurang pendapatan gara-gara air bak ya maaf aja lah ya. Nggak saya hitung deh, ongkosnya nggak saya hitung deh. Tapi bisa sama ada generasi mungkin di satu sisi mental hilang. Ada satu tanda bahwa ini semakin holistik gitu kan? Generasi yang mau santai daripada capek terus jadi gila gitu. Kan itu tanda mana gitu? Tanda zaman yang mana gitu? Berarti dia mulai aware, oh hidup saya harusnya berubah, dan nggak harus genjot terus, gitu. Waras, kan gitu sih. Itu tanda menarik loh. Jadi maksud saya kita sambungkan ya, eranya kita tahu era apa, yang kita betul istiqomah, terus kita kenali ini generasinya berubah. Jadi yang saat ini kalau nggak berubah, wah sudah siap-siap musnah. Gitu sih. Susah jawabnya kalau jawabannya apa, aku udah tahu tadi jawabnya. Cuma harus dikerjain aja, harus dikerjain. Era zaman itu sama.
Gitu Gus. Yap. Kita?